Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya mendanai sebuah mimpi? Katakanlah begini, Anda baru aja lulus kuliah, bawa ijazah ekonomi di tangan, dan punya impian besar buat bikin perusahaan peramalan ekonomi Anda sendiri. Anda punya ilmunya, semangatnya ada, dan visinya juga jelas. Tapi masalahnya, sebelum Anda bisa jualan hasil prediksi itu, Anda butuh modal kan? Anda harus beli komputer canggih, sewa kantor, meja, kursi. Semua barang modal yang bikin perusahaan Anda bisa jalan. Nah, kayak kebanyakan pengusaha pemula, tabungan Anda mungkin nggak cukup buat nutupin semuanya di awal. Terus dari mana dong uangnya? Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar gimana sistem keuangan yang jauh lebih besar dan kompleks sebenarnya bekerja untuk memecahkan masalah mikro yang persis kayak gini. Intinya, gimana uang itu bisa ngalir dari mereka yang punya sisa dana ke mereka yang lagi ngebangun sesuatu. Ini bukan cuma soal deretan angka di rekening bank loh, ini benar-benar urat nadinya pertumbuhan ekonomi kita. Peta jalan kita kali ini cukup padat. Kita bakal kenalan dengan para mak komblang keuangan, lalu ngomongin matematika tabungan, masuk ke pasar dana pinjaman, ngebahas kebijakan yang menggerakkan pasar, sampai ngelihat realita ancaman utang pemerintah. Kita bakal telusuri perjalanan uang dari saku si penabung sampai bermuara pada kebijakan negara. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengenal mak comblang keuangan. Gini, ekonomi kita itu dari dulu punya satu masalah klasik yang terus berulang. Ada orang yang punya banyak uang tapi miskin ide, dan di sisi lain, ada orang yang idenya brilian banget tapi dompetnya kosong melompong. Nah, buat ngakalin ini, sistem kita punya dua jalur utama, biar mereka bisa ketemu dan memindahkan sumber daya dari yang berlebih ke yang butuh. Ada yang namanya pasar keuangan untuk jalur langsung, dan perantara keuangan untuk jalur yang nggak langsung. Biar kebayang, mari kita kenalan cepat sama pemain utamanya. Pertama, obligasi. Kalau dipikir-pikir, obligasi ini pada dasarnya cuma surat utang atau semacam IOU. Perusahaan raksasa kayak Intel atau bahkan pemerintah pakai ini kalau lagi butuh dana segar. Karakteristiknya macam-macam. Ada yang temponya cuma sebulan, ada yang sampai puluhan tahun. Kalau perusahaannya berisiko tinggi, mereka biasanya ngeluarin yang namanya junk bonds dengan bunga super tinggi buat narik minat. Belum lagi ada obligasi daerah yang bebas pajak, sampai yang nawarin perlindungan khusus dari inflasi. Alternatif lainnya ada pembiayaan ekuitas lewat saham. Kalau Intel jual saham buat bangun pabrik baru dan Anda belinya, Anda secara harfiah jadi salah satu pemilik perusahaan itu. Beda sama obligasi di mana Anda cuma jadi kreditur yang nungguin bunga, punya saham berarti Anda ikut nimbrung kalau perusahaannya cuan besar. Tapi ingat, kalau perusahaannya bangkrut, Anda juga nanggung resiko kehilangan segalanya. Terus gimana dengan perantara keuangan? Pastinya kita semua familiar banget dong sama bank lokal yang nerima deposito terus ngasih pinjaman. Tapi ada pilar lain yang nggak kalah penting, reksadana. Reksadana ini jenius banget buat orang biasa yang modalnya terbatas tapi pengen gampang ngurangin risiko. Daripada naruh semua uang taruhan di satu perusahaan yang bisa aja gagal, uang Anda bakal disebar ke ratusan perusahaan sekaligus. Tapi lucunya nih, meski banyak reksadana jualan soal keahlian manajer investasi profesional mereka yang jago-jago, para ekonom justru sering banget skeptis. Data nunjukin kalau susah banget buat manajer ini untuk konsisten ngalahin pasar. Malahan kadang rasanya milih investasi itu benar-benar kayak nebak acak aja dan tinggal berharap yang terbaik. Lanjut ke bagian 2, matematika tabungan. Sekarang, mari kita lihat gimana kerjaan para mak comblang keuangan tadi nyambung dengan angka-angka akuntansi nasional kita. Daripada kita pusing mikirin rumus aljabarnya, mending bayangin logikanya. Di sebuah sistem yang tertutup, segala sesuatu yang diproduksi itu ujung-ujungnya bakal dikonsumsi, diinvestasikan, atau diborong sama pemerintah. Nah, kalau total pendapatan itu kita potong buat konsumsi dan belanja pemerintah, sisanya apa? Itulah yang kita sebut tabungan nasional, gabungan dari tabungan swasta dan tabungan publik. Poin paling krusialnya ada di sini. Ada hukum fisika keuangan yang pantang dilanggar. Untuk ekonomi secara keseluruhan, tabungan itu wajib sama dengan investasi. Kalau Anda nabung di bank dan orang lain minjem dari bank itu buat ngebangun rumah, sistem keuangan kita lah yang bekerja sempurna mengkoordinasikan keseimbangan itu. Masuk ke bagian 3, pasar dana pinjaman. Biar hukum fisika tadi bisa tervisualisasi, para ekonom nyederhanain semua keruwetan bank dan pasar modal itu ke dalam satu arena tunggal. Di pasar hipotesis ini, penawarannya murni datang dari para penabung, orang-orang yang punya sisa pendapatan lebih. Sementara itu, permintaannya datang dari rumah tangga dan perusahaan yang lagi getol-getolnya nyari modal pinjaman buat investasi, entah itu KPR rumah baru atau modal bangun pabrik. Dan yang bertindak sebagai harga ajaib di pasar ini adalah suku bunga real, yaitu suku bunga yang udah disesuaikan dengan inflasi. Kalau bunganya lagi tinggi, minjem duit kerasa berat, jadi permintaan turun.
Tapi sebaliknya, nabung jadi untung banget, makanya penawaran naik. Suku bunga inilah yang terus nyesuaiin diri buat nyimbangin dua sisi tersebut. Di bagian 4, kebijakan yang menggerakkan pasar. Menariknya, pemerintah nggak cuma dia menjadi penonton. Mereka punya kendali atas tuas-tuas kebijakan yang bisa ngubah tarian penawaran dan permintaan ini. Contohnya begini, kalau pemerintah ngubah aturan pajak buat ngasih insentif ke orang yang menabung, penawaran dana pinjaman bakal otomatis geser ke kanan, karena makin banyak dana yang masuk. Hasilnya, suku bunga turun dan biaya pinjaman yang murah ini langsung mancing perusahaan buat berinvestasi lebih banyak. Pertumbuhan ekonomi pun terdorong naik. Atau kita balik situasinya. Gimana kalau pemerintah nawarin kredit pajak investasi, istilahnya diskon pajak buat perusahaan yang mau ngebangun modal baru. Perusahaan bakal langsung semangat minjem uang, jadi permintaannya geser ke kanan. Otomatis, suku bunganya naik. Dan karena bunganya tinggi, makin banyak deh uang tabungan yang tertarik buat masuk ke pasar. Tapi, perhatiin apa yang terjadi waktu pemerintah ngalamin defisit anggaran. Artinya, mereka belanjanya lebih gila-gilaan dari pajak yang didapat. Otomatis, mereka harus ngutang dong ke pasar buat nutupin kekurangan itu. Langkah ini nyedot suplai dana pinjaman yang ada. Buntutnya, suku bunga meroket dan investasi swasta malah jadi tersingkirkan alias kena crowding out. Peminjam swasta pada mundur karena bunganya nggak masuk akal. Nah, ini membawa kita ke bagian 5, ancaman utang pemerintah. Yang bikin merinding adalah konsep crowding out yang barusan kita bahas itu bukan sekedar teori di atas kertas. Ini benar-benar mendikte realitas tempat kita hidup sekarang. Kalau kita mundur ke belakang, rasio utang pemerintah AS terhadap PDB itu dulunya cuma meroket kalau lagi butuh duit buat perang. Kayak zaman Perang Saudara atau Perang Dunia Kedua. Masuk akal sih. Tapi kebijakan potong pajak di tahun 80-an, ditambah usaha mati-matian nyelamatin ekonomi pas krisis 2008, ngebuktiin satu hal baru. Utang pemerintah yang masif itu ternyata bisa banget numpuk meskipun kita lagi damai-damai aja. Buat ngasih gambaran yang jelas, di tahun 2012 aja, setelah pemerintah jor-joran pinjem dana buat nahan efek krisis, rasio utang terhadap PDB ini langsung loncat ke angka 70%. 70% loh. Angka ini seakan jadi pengingat betapa luar biasa besarnya skala defisit ini yang otomatis menyedot penawaran dana pinjaman secara nasional. Jadi, ini pertanyaannya, dan ini cukup mendesak buat dipikirin. Dengan generasi baby boomer yang mulai pensiun secara massal dan bikin pengeluaran pemerintah nambah bengkak, kita harus nanya ke diri sendiri. Apa utang kita yang makin tinggi ini perlahan bakal mencekik sistem makcomblang keuangan yang seharusnya ngebangun masa depan kita? Kalau dana di pasar udah kesedot habis sama pemerintah, gimana pengusaha muda, seperti Anda di awal pembahasan tadi, bisa dapat modal buat ngewujudin impian? Kalau bisnis inovatif aja nggak bisa didanai, terus gimana ekonomi kita mau tumbuh? Itu teka-teki besar yang jelas butuh jawaban.